warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Mem Faik akan menjelaskan tentang aswaja dan kita akan belajar soal bersama untuk menghadapi PAT. Sebagai bekal kalian PAT, kalian juga harus mempelajari materi sebelumnya yang ada di bab 4 dan bab 5. Kita mulai saja. Untuk pertanyaan yang pertama adalah mengapa kita harus membiasakan diri untuk berzikir. Jika kalian sudah melihat materi yang sudah diberikan oleh Mem Faik sebelumnya, yaitu materi tentang zikir dan doa, maka kalian akan menemukan slide tentang fadilah berzikir. Jadi mengapa kita harus membiasakan diri untuk berzikir? Yang pertama adalah dengan banyak berzikir, kamu akan memperoleh ketenangan dan ketentraman hati. Kemudian, orang yang gemar berzikir juga akan memperoleh kebahagiaan dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, zikir juga dapat menolak bencana. Bencana ini tidak hanya berupa bencana alam, tapi juga bisa seperti keadaan saat ini, yaitu keadaan di mana munculnya virus yang membuat kita kehilangan kesehatan dan juga mengancam jiwa kita apabila kita tidak berhati-hati. So, meskipun kalian di rumah, jangan lupa untuk sering cuci tangan dan jaga hidup bersih. Kemudian terapkan pola hidup sehat agar kita semua terhindar dari virus corona ini. Untuk soal selanjutnya yang kita bahas adalah tentang bagaimana kita mengcompare suatu soal, kemudian kita membandingkan dan memberikan saran dan kesimpulan. Subhan adalah seorang yang pintar dalam ilmu agama. Dia setiap hari mengajarkan Al-Quran dan hadis kepada jamaahnya. Dia meminta dipanggil ustadz kepada jamaahnya. Sedangkan Fauzi mengaku dirinya adalah seorang ulama. Hal ini disebabkan karena dia sangat pandai baik di bidang agama maupun di bidang umum. Kemudian tugas kalian adalah membandingkan kedua orang tersebut dan berikan kesimpulan. Sekali lagi, dalam memberikan tanggapan, kalian juga harus memberikan tanggapan masing-masing orang dan memberikan saran untuk masing-masing orang tersebut. Untuk Subhan, sebenarnya Subhan sudah benar karena mengajarkan tentang Islam. Salahnya dia ingin dipanggil ustadz. Kemudian Fauzi termasuk orang yang sombong karena dia mengaku ulama dan sok tahu. Solusinya tidak boleh mengakui dirinya ulama karena yang tahu kalau dirinya ulama itu atau bukan itu hanya Allah, dan hanya cukup dirinya selalu dekat kepada Allah saja. Tidak usah mengaku-ngaku menjadi ulama. Oke, untuk next soal kita membandingkan antara dua sikap orang. Jadi kita nanti akan memberikan solusi dan tanggapan tentang sikap orang tersebut. Langsung saja kita ke soal. Yang pertama yaitu orang A suka sekali berziarah kubur ke makam para wali. Dia membiasakan dirinya untuk ziarah kubur ke makam para wali minimal 1 tahun 2 kali. Sedangkan orang B adalah orang yang tidak mau berziarah ke makam para wali, namun dia mendosakan orang lain yang berziarah ke makam para wali karena menurut dia ziarah kubur para wali termasuk salah satu perbuatan syirik kepada Allah. Maka tugas kalian adalah membandingkan dan memberikan solusinya. Untuk orang A, apa yang dilakukan oleh orang A itu sudah cukup baik atau sudah sangat baik. Dengan dia berziarah ke makam para wali, maka dia sedang berusaha untuk dekat dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian untuk orang B termasuk orang yang sombong karena suka menyalahkan orang lain. Solusinya untuk orang A adalah boleh melanjutkan kegiatan ziarah walinya, akan tetapi jangan sampai meminta-minta kepada wali yang telah wafat atau kepada makam wali. Kemudian untuk orang B harusnya belajar menjadi orang yang lebih bijak atau belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Jika dia tidak sama pemahamannya dengan orang lain, maka lebih baik diam dan tidak menyalahkan apa yang dilakukan oleh orang lain, karena kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, Allah yang menentukan.
Oke, untuk soal selanjutnya yaitu mengapa kita harus menghormati Al-Quran. Yang pertama, karena Al-Quran adalah firman Allah. Kemudian karena dengan membaca Al-Quran maka kita akan mendapatkan pahala yang besar, dan satu huruf sama dengan 10 kebaikan. Kita bisa bayangkan kan, ketika kita nanti memasuki bulan Ramadan, pahala kita dilipat gandakan, dan kita membiasakan diri untuk membaca Al-Quran satu huruf yang sama dengan 10 kebaikan, maka ada berapa kebaikan yang sudah kita buat. Maka nanti untuk menghadapi bulan Ramadan dan untuk membiasakan diri, kita persiapkan diri untuk membaca Al-Quran setiap hari. Kemudian karena Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, yang terakhir adalah agar kita mempelajari isi dan menerapkannya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Al-Quran ini merupakan tuntunan atau dasar dari kita sebagai umat muslim. Jadi kita harus membiasakan diri untuk menghormati Al-Quran.